sobat rahimahullah ta'ala, ketika diri kita ini ingin menjadi seorang penghafal Quran atau ingin memiliki anak penghafal Quran seusia dini, maka itu adalah suatu dambaan yang sangat luar biasa bagi seluruh umat Islam. Nah, namun masih ada yang bingung, bagaimana? Mau mulai dari mana dan bagaimana caranya? Maka dari itu, mari kita ambil pelajaran dari ayahnya Aska, sebagaimana dia mendidik putranya sehingga memiliki hafalan yang begitu bagus dan kuat. Mari kita simak. Itu dari mulai Aska umur 2 tahun setengah. Ketika baru mulai berbicara, kita tanamkan tauhid. Baru kita mulai ajarkan dia talaki Al-Quran. Saya wajibkan ke Aska 2 ayat per hari. Ketika dia sudah sanggup, tambah lagi 3 ayat per hari. Jangan ada lenggang. Ketika kita lengah, bolong 1 hari, bisa menambah kurangnya hafalan. Dan pada dasarnya tauhid adalah yang nomor 1 untuk diajarkan. Jadi pada saat usia 2 tahun setengah, pertama kita kenalkan tauhid dulu ke Aska. Kita kenalkan siapa itu Tuhan siapa kita. Allah. Siapa Allah, siapa pencipta kita. Tugas kita apa sih di bumi ini? Terus kita diciptakan untuk apa gitu kan? Terus siapa itu malaikat? Apa tugasnya malaikat? Ketika dia udah tahu, dia sudah mengenal, dia akan tahu siapa yang menciptakan kita gitu. Dia apa tugas kita? Jadi kita ajak sholat. Ya, jadi sudah sampai sekarang pun ketika abinya juga udah nggak ada di rumah, sudah otomatis sendiri sholat. Sudah sadar. Karena itu sudah tahu untuk apa, siapa yang meminta, bukan ayahnya lagi yang meminta, tapi sudah. Sang Pencipta. Wah. Sudah dari kecil, jadi walaupun kita nggak suruh, udah sholat, udah bangun, kalau kita tinggal dia yang nangis. Itu yang namanya anak mandiri, itu justru seperti itu ya. Tidak hanya bisa mandi sendiri, makan sendiri, tapi melakukan mandiri ibadah. Dia sudah bisa beribadah sendiri. Betul. Itu ya, baru dinamakan mandiri. Setuju. Nah, jangan lupa juga untuk selalu memberikan motivasi kepada anak atau kepada diri kita sendiri untuk selalu mengingat bahwasanya keutamaan dari para penghafal Quran. Sebagaimana Aska termotivasi. Aska pengen hafal Al-Quran karena pengen masuk surga dan memakaikan mahkota kedua orang tuaku. Saya bilang ke Aska, emang semua makhluk hidup itu pasti akan bertemu sama Allah. Jadi kita hidup di dunia ini hanya sebentar. Sudah saya tanamkan dari kecil, kita hidup di dunia ini cuma sebentar. Tugas kita di sini hanya tugas kita untuk beribadah. Aska tahu, dan di sini pun masuk di sini pun saya sudah tanamkan ke Aska. Kita ke sini tugasnya hanya untuk berdakwah. Tidak ada sedikit pun untuk berkompetisi segala macam. Jadi biar Allah yang mengatur itu semua. Mengalir, dia nggak pernah tegang, nggak pernah jadi. Tapi cara penyampaiannya gimana ke anak 2 tahun setengah? Jadi ketika ngelihat ke alam sekitar, Aska itu ada petir, itu pecutnya malaikat. Aska misalkan kalau kamu nggak sholat, nanti malaikat bisa marah gitu kan. Mulai dikenalkan siapa malaikatnya gitu kan. Malaikat Jibril tugasnya apa, dirinya tugasnya apa. Dengan gayanya, dengan cerita kepada anak. Setiap pokoknya pengenalan alam sekitar, jadi kita kenalkan. Jadi bukan berarti, wah ada petir itu raksasa sedang marah. Yang dilakukan oleh orang tua pada umumnya biasanya kan ya. Jadi ketika memegang Al-Quran pun tahu itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikatnya, dan itu petunjuk untuk manusia. Jadi sudah tahu. Jadi menghafal pun ya dia dengan kesadaran juga jadinya. Dengan kesadaran. Masya Allah. Di sini ada